berarti orang itu istilahnya tuh buta. Mana bisa kita bicara dengan orang buta? Padahal kata-kata kafir itu kata-kata yang biasa saja. Yaitu orang-orang yang tertutup. Kata-kata kafir itu artinya tertutup. Nah, orang-orang semacam itu bisa kita sebut orang kafir juga. Karena tidak mau mendengar informasi-informasi yang lebih baik dari pengetahuannya dia sendiri. Tidak mau melihat bukti-buktinya. Dan tidak mau bertanya kalau memang dia tidak tahu. Mereka itu orang yang tuli, bisu, buta. Bisa diuraikan Yang Wildo, kira-kira bagaimana awalnya proses terbentuknya agama? Apa benar itu Allah yang bikin agama atau memang agama itu bikinan manusia? Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas keindahan semua anugerah dan kemuliaannya yang selalu terlimpahkan kepada kami semuanya tanpa henti-hentinya. Dan jadikanlah kami berdua sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Kemudian yang ucapkan pula terima kasih kepada istriku tercinta Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza Aziha atas semangat dan dukungan mental spiritualnya dalam mendampingi hidup yang rahmat dan berkah yang Maha Cinta selalu meliputi kehidupan kami semua selama-lamanya. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik di alam skala maupun di alam niskala. Yang ucapkan terima kasih pula kepada sahabat-sahabat tandapan atas semangat dan dukungannya, baik secara fisik material maupun secara mental spiritual. Bertemu kembali dengan saya, Yang Wildo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semuanya. Channel khusus yang selalu mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Dan dalam kesempatan yang baik kali ini, yang diminta oleh salah satu tandapan yang selalu hadir dalam forum-forum pencerahan spiritual yang digelar setiap Kamis malam di Padepokan Seni Suci Tarian Murni Tandapan Dritia, yaitu tentang adanya agama. Tentang apakah agama-agama yang ada di dunia ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan yang Maha Absolut atau hanya diciptakan oleh manusia semata. Hampir sebagian besar umat manusia secara sepintas tahu apa itu agama. Agama dipercaya sebagai tuntunan hidup manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui para utusannya, yang mengarahkan dan mengajarkan umat manusia untuk mencapai kesempurnaan hidupnya dengan cara banyak melakukan kebaikan demi kebaikan hidup bersama, baik secara personal maupun secara sosial. Jadi jelas secara primordialistik, semua agama memproklamirkan diri sebagai jalan dan petunjuk bagi manusia dalam melakukan kebaikan-kebaikan demi tercapainya kesempurnaan hidupnya sebagai makhluk yang mampu bersyukur dan senantiasa berjalan di jalan kebaikan yang dibenarkan. Namun faktanya seringkali kita jumpai di lapangan kehidupan manusia itu justru sebaliknya. Orang-orang yang seringkali mengaku sebagai pelaku dan pembela agamanya malah seringkali bertindak sewenang-wenang, sok kuasa, seolah-olah seperti seorang pemilik bagi agamanya. Mau menang sendiri, merasa benar sendiri, dan seringkali menuduh dan merendahkan keyakinan yang lainnya salah dan menyesatkan.
Semua para penganut agama yang satu dengan para penganut agama-agama yang lainnya percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah hanyalah satu. Namun uniknya, mereka semua percaya dan meyakini bahwa sekalipun mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah satu, namun mereka masing-masing merasa Tuhannya berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah dan diajarkan oleh agama-agama lainnya. Tuhan memang hanya satu, begitu kata setiap para penganut agama-agama yang ada. Dan Tuhan yang satu hanyalah Tuhan yang diajarkan dalam agama yang aku yakini saja. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain dari agama-agama lainnya bisa saja salah dan menyesatkan. Begitulah yang sudah menjadi keyakinan kolektif dari setiap penganut agama. Hanya Tuhan dalam agama yang diyakini saja yang dijamin kebenarannya. Sedangkan Tuhan yang ada dan diajarkan dalam agama-agama selain agamanya adalah salah dan menyesatkan. Setiap para penganut agama tertentu pada mulanya menganggap berbahaya keberadaan para penganut agama-agama lainnya yang dicurigai bisa mengancam kedaulatan dan kebenaran dari misi-misi suci yang diusung oleh agamanya masing-masing. Maka tidak dapat dihindari terjadilah peperangan antar umat beragama hanya untuk mempertahankan kebenaran dan kedaulatan agamanya masing-masing. Sehingga pada akhirnya orang-orang kebanyakan dan para pakar ilmu sosial mulai kritis bertanya-tanya tentang pentingnya suatu agama bagi kehidupan manusia. Sejauh dan sedalam manakah agama itu menjadi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya? Apakah manusia bisa hidup tanpa agama? Dan apa yang akan terjadi jika manusia hidup tanpa agama? Dan jika memang kehadiran agama dibutuhkan dalam kehidupan manusia, maka mulai kapan agama itu dibutuhkan dalam kehidupannya? Dan sampai batas waktu manakah agama itu tidak diperlukan lagi dalam kehidupannya? Peperangan antar umat beragama yang memakan korban manusia dan kekayaan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya, atau pertengkaran antar sekte yang melahirkan perpecahan dan kekejaman, dan sebagian besar para penganut agama menganggap benar dan sebuah keharusan melakukan perang dalam membela agamanya. Sungguh sangat paradoks antara apa yang diajarkan oleh agamanya dengan apa yang dilakukan oleh sebagian besar para penganutnya. Pada satu sisi, agama dihadirkan dalam kehidupan manusia untuk menyelamatkan manusia di dalam kehidupannya. Namun di sisi lain, para penganutnya menganggap benar dan harus melakukan peperangan dan melenyapkan manusia lainnya demi kebenaran agamanya. Untuk apa adanya agama jika ajaran kesuciannya hanya membuat para penganutnya menjadi arogan, merasa paling benar sendiri, menganggap salah dan sesat kepada keyakinan yang lainnya yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya sendiri? Dan untuk apa adanya agama jika hanya membuat para penganutnya tidak mampu membedakan antara kebenaran dengan keyakinan, tidak mampu membedakan antara ajaran murni agamanya yang bersumber dari kenyataan dengan pemahaman para penganutnya yang bersumber dari pikirannya masing-masing yang berbeda-beda antara pemahaman orang yang satu dengan pemahaman orang yang lainnya. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Hampir di semua peperangan besar yang pernah terjadi di dunia ini banyak disebabkan dan terpicu oleh persoalan-persoalan agama yang berkaitan erat dengan perilaku dan pemahaman para penganutnya yang beraneka ragam dan bertentangan satu dengan yang lainnya. Mereka saling menghujat dan saling menyesatkan antara penganut yang satu dengan penganut-penganut lainnya di dalam agama yang sama,
maupun dengan penganut-penganut lainnya yang berbeda agama dan keyakinannya. Mereka berselisih, bahkan berperang, saling membunuh antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, baik yang berbeda pemahamannya, tetapi tetap dalam satu agama yang sama, maupun dengan mereka yang benar-benar berbeda agama dan keyakinannya. Jelas sekali keadaan chaos semacam itu membuat kita harus berpikir ulang kembali. Tentunya ada yang keliru di dalam kejadian-kejadian tersebut. Pasti ada yang salah satu dari keduanya. Apakah mungkin kesalahan ini bersumber dari ajaran agamanya yang disucikan, yang dipercaya diturunkan dari Tuhan yang Maha Absolut? Jika kesalahan ini tidak bersumber dari ajaran murni agamanya, pasti bersarang dari keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang terbatas dan berbeda-beda antara satu penganut dengan penganut lainnya. Apakah mungkin Tuhan yang Maha Pengasih yang mereka sembah, yang telah memberikan instruksi-instruksi kontradiktif dan paradok tersebut, yang pada satu sisi Tuhan mengajarkan kepada umat manusia tentang perlunya ikatan cinta kasih di antara sesama umat manusia, namun di sisi yang lainnya para penganutnya melakukan penindasan terhadap kaum minoritas yang dianggap tidak sepaham dan sekeyakinan. Sesungguhnya perang dan perselisihan yang kerap kali terjadi antar umat beragama terjadi bukan karena adanya instruksi-instruksi suci dari Tuhan, melainkan dikarenakan kesalahpahaman dan keterbatasan pola pikir mereka sendiri tentang kebenaran dan tentang ketuhanan itu sendiri. Karena perang yang diperbolehkan oleh Tuhan adalah perang dalam rangka membela dan melindungi diri dan komunitasnya dari serangan dan bahaya yang dilakukan oleh mereka yang memusuhi dan menindasnya. Jadi perang hanya berlaku sebagai pertahanan diri dari bahaya fisik yang dilakukan pihak-pihak yang menindas dan tidak menghormati hak asasi dan kemerdekaan setiap orang, dan bukan untuk memerangi orang-orang yang berbeda agama ataupun keyakinannya. Jika kita melihat sepak terjang kaum radikal yang membabi buta, berlaku sewenang-wenang, merasa berkuasa dan menghakimi orang-orang yang berbeda pandangan dengannya, ada yang salah dari apa yang telah mereka lakukan, yang hanya melahirkan keresahan dan proses pembodohan sosial dengan tidak menghargai kebebasan orang lain untuk merdeka menjadi dirinya sendiri. Kekeliruan semacam ini jelas tidak bersumber dari ajaran murni agamanya, melainkan bersarang dan berpijak pada kedangkalan dan keterbatasan pemahaman dan kecerdasan para penganutnya yang radikal. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Apa itu agama? Apakah benar agama itu dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya? Sampai saat ini, yang belum menemukan definisi yang jelas, universal, dan memadai tentang agama. Jika kita mencoba mencari definisi agama dari para penganutnya, maka muncullah beraneka pandangan dan pendapat tentang agama yang berbeda antara pandangan yang satu penganut dengan penganut yang lainnya. Belum lagi jika kita bertanya kepada mereka yang anti agama dan yang membencinya gara-gara mereka melihat ulah para penganutnya yang radikal dan sewenang-wenang. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Sebelum kita lebih jauh dan lebih dalam membicarakan tentang agama, marilah kita merenungkan sebentar. Persoalan pertama yang harus kita pertanyakan tentang agama adalah apakah agama itu sebagai sistem sudah merupakan keseluruhan dari sistem yang sebenarnya yang sempurna. Selama ini, sebagian besar umat manusia, terutama para penganutnya, mereka semua beranggapan bahwa keberadaan agama sebagai sistem sudahlah sempurna. Sebagai sistem agama adalah keseluruhan. Namun faktanya, ajaran agama hanyalah menghasilkan orang-orang yang merasa benar sendiri pada satu sisi, dan pada sisi yang lain selalu melihat orang lain dalam posisi yang sebaliknya.
Ajaran agama sama sekali belum mampu memberikan jawaban-jawaban yang pasti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan substansial yang mendasar tentang manusia, Tuhan, dan kenyataan itu sendiri. Agama belum mampu berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia akan pengetahuan, baik itu pengetahuan tentang dirinya sendiri sebagai manusia maupun pengetahuan tentang Tuhan dan keterkaitannya dengan keberadaan dirinya secara substansial ontologis. Adanya peperangan atau perselisihan antar umat beragama yang melahirkan kekacauan yang seringkali terjadi karena terpicu oleh persoalan-persoalan agama. Hal itu sudah merupakan satu pertanda bahwa agama sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan petunjuk kepada manusia belumlah sempurna. Jadi agama sebagai petunjuk yang abadi dan universal masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu terjadi karena memang yang disebut agama itu bukanlah keseluruhan. Agama bukanlah sistem yang sudah sempurna sebagai keseluruhan. Agama bukanlah keseluruhan, melainkan hanya satu bagian tertentu dari sistem yang sebenarnya yang menyeluruh. Secara substansial metaontologis, agama hanya merupakan bagian tertentu dari sebuah sistem kebenaran yang sebenarnya. Agama bukanlah keseluruhan dari sistem kebenaran tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kesalahpahaman dan kekacauan mudah sekali terjadi di batas zona agama. Karena agama hanya bagian awal dari sebuah sistem kebenaran yang sebenarnya. Agama hanyalah langkah pertama untuk memasuki sistem kebenaran yang sebenarnya. Jadi seluruh agama yang pernah ada belumlah sempurna secara metodologis sebagai petunjuk hidup untuk mengetahui dan mengalami kebenaran yang sebenarnya. Agama hanyalah sempurna secara metodologis sebagai petunjuk awal bagi manusia dalam permulaan hidupnya. Karena manusia dalam kehidupan ini melalui 4 masa kehidupan dalam pertumbuhannya. Maka agama merupakan kebutuhan pertama bagi manusia di masa pertama kali dalam kehidupannya. Pada mulanya, agama tidak dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehadiran agama dan spiritualitas menjadi sebuah kebutuhan pada saat manusia mulai berlebihan di dalam kehidupannya yang melahirkan berbagai macam bentuk ketidakseimbangan dalam semua lapisan kehidupannya. Ketika manusia yang satu mulai sewenang-wenang menekan dan mengendalikan kebebasan manusia-manusia lainnya, ketika komunitas manusia yang satu mulai menjajah dan merusak kemerdekaan komunitas manusia yang lainnya, maka kehadiran spiritualitas dan ajaran agama menjadi kebutuhan hidup manusia yang paling utama dalam mencapai kedaulatannya sendiri. Sesungguhnya, apa itu agama dan apakah kehadiran suatu agama itu suatu pertanda adanya kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, baik secara personal maupun secara sosial? Jika kehadiran agama itu demi untuk kebaikan hidup manusia itu sendiri, tetapi mengapa kehadiran agama yang berkali-kali sama sekali tidak membuat manusia menjadi semakin baik dan sempurna perangainya? Sesungguhnya, mulai kapan agama itu dibutuhkan di dalam kehidupan manusia dan sampai kapan agama itu berlaku bagi kehidupan manusia? Kemudian, dari mana agama itu dihadirkan dalam kehidupan manusia? Apakah agama benar-benar diturunkan oleh Tuhan sebagai anugerah kepada manusia? Manakala penjajahan dan perbudakan mulai merongrong dan mengancam kemerdekaan manusia, maka dengan sendirinya akan lahir seorang pahlawan yang memberontak ingin menghancurkan rantai perbudakan dan penjajahan itu. Ketika seorang manusia atau satu komunitas bangsa merasa terjajah dan diperbudak oleh manusia atau satu komunitas bangsa lainnya, maka kemerdekaan dan kedaulatan dirinya sendiri menjadi kebutuhan utama dalam kehidupannya. Maka agama merupakan tuntunan awal bagi setiap manusia di awal kehidupannya
untuk mengenal kemerdekaan secara konsepsional dan secara simbolik, yang kemudian akan diantarkan untuk bisa bertindak mencapai kemerdekaan yang sebenarnya yang paling hakiki. Maka sistem kebenaran yang sebenarnya yang menjadi induk atau puncak dari ajaran murni agama yang sebenarnya, itulah yang disebut spiritualitas sejati, yang kebenarannya benar-benar non-dualitas, tiada duanya, tak berbanding, yang berbeda jauh dengan kebenaran agama yang sangat dualitas dan sangat konsepsional. Oleh karena itu, sesungguhnya ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para Buddha, para avatar, atau para Mesias adalah ajaran langit yang tan kinoyo ngopo, tanpa bahasa, tanpa kata-kata. Yang kemudian oleh para utusan itu, ajaran langit yang non-dualitas itu harus dikebumikan, menjadi ajaran yang bisa diterima oleh manusia di muka bumi. Jadi sesungguhnya sistem kebenaran yang sebenarnya dibawa oleh para rasul, para Mesias, para avatar atau para Buddha adalah ajaran langit, yaitu ajaran tanpa ajaran. Karena di langit tak ada bahasa maupun kata-kata. Itulah kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan itulah pengetahuan substansial yang sebenarnya, sumber pijakan dari seluruh pengetahuan yang ada. 7 samudra pengetahuan yang kamu dapatkan melalui pikiranmu hanyalah setetes air dibanding dengan luasnya samudra pengetahuan kenyataan itu sendiri. Sedangkan tugas para utusan hanyalah mengalih bahasakan ajaran langit ke dalam bahasa bumi atau bahasa manusia yang dualistik, agar mudah diterima oleh manusia yang sangat dipengaruhi oleh pikiran temporalnya. Jadi dengan demikian sesungguhnya bukan hanya agama samawi saja yang disebut sebagai agama langit. Karena semua ajaran murni agama bersumber dari langit kenyataan yang sebenarnya yang hanya satu-satunya. Jika agama hanya merupakan bagian tertentu dari ajaran kebenaran yang sebenarnya, yang menyeluruh dan sempurna, maka agama sebagai bagian tertentu dari sistem kebenaran langit yang sebenarnya, maka itu berarti agama sebagai bagian dari ajaran spiritualitas bukanlah diturunkan atau diciptakan oleh Tuhan dan juga bukan diciptakan oleh para utusannya. Agama ataupun spiritualitas adalah suatu proyeksi dari kenyataan yang berhasil dialami oleh semua para utusannya. Agama hanyalah bagian awal dari sebuah ajaran kebenaran spiritualitas yang sebenarnya, yang sebut sebagai bagian struktural dari sebuah sistem kebenaran spiritual yang sebenarnya, yang dalam ajaran Rasul Muhammad disebut syariat. Dalam Buddhisme disebut jignasu, dan dalam ajaran Hinduisme disebut karma marga, sedangkan dalam Kristiani disebut sensis. Apa yang disebut sebagai utusan Tuhan adalah tokoh-tokoh spiritualis sejati yang membagikan pengetahuan kesejatiannya kepada seluruh umat manusia. Ajaran kebenarannya terbagi dalam 4 kelas disesuaikan dalam 4 masa kehidupan yang dilampaui oleh setiap manusia. 1. Jenjang struktural untuk masa kanak-kanaknya, jenjang metodikal praktis untuk masa remajanya, jenjang esensial meta-epistemologis untuk masa dewasanya, dan jenjang substansial meta-ontologis untuk masa tuanya. Jadi, agama bukan ciptaan Tuhan maupun ciptaan manusia. Agama muncul dalam kehidupan manusia karena kebutuhan manusia itu sendiri, baik secara personal maupun secara sosial, dalam menjalani kehidupannya yang berjenjang dalam meraih kebenaran dan kebahagiaan yang sebenarnya. Secara formal, yang disebut agama adalah jenjang struktural dari ajaran kebenaran spiritual yang sebenarnya, yang bersumber dari kenyataan yang sesungguhnya. Sedangkan secara non-formal yang disebut agama adalah tuntunan dan pengetahuan pertama yang diterima oleh manusia di masa awal kehidupannya, yaitu di masa kanak-kanaknya. Tuntunan dan pengetahuan awal yang diterima oleh setiap manusia di masa kanak-kanaknya
diperoleh dari orang tuanya masing-masing. Seorang anak menjadi Kristen, Hindu, Buddha, Islam, atau menjadi ateis, itu sangat tergantung pada pengetahuan dan keyakinan para orang tuanya masing-masing. Oleh karena itu, belumlah sempurna pengetahuan dan bimbingan spiritualitas manusia jika hanya mendalami ilmu dan ajaran agama saja. Karena ajaran agama barulah jenjang yang pertama dari keseluruhan bimbingan spiritual yang memiliki 4 jenjang masa kehidupannya. Masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Benar. Karena syarat untuk mencapai kebenaran, maka syarat pertama adalah buka telingamu. Artinya banyaklah mendengarkan informasi. Tangkap semua informasi yang ada. Ini syarat pertama, banyak mendengar. Ya. Kalau dalam pengertian ilmiah, tingkat pertama yang disebut dengan buka telinga, itu artinya banyaklah untuk mendapatkan data-data, informasi-informasi. Sebanyak-banyaknya. Ini yang disebut dengan pengumpulan data. Tingkat kedua yang disebut banyaklah bertanya. Ini baru yang disebut dengan lakukanlah analisa. Banyak bertanya itu artinya menganalisa. Kita melakukan penganalisaan. Yang ketiga, buka matamu. Artinya apa? Lakukan pembuktian. Ini merupakan proses ilmiah. Jadi Quran sudah memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya kita berlaku secara ilmiah. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Begitu pula kalau ingin mendengarkan konten-konten yang muncul, yang keluar dari Hyang Weldo maupun dari Mbak Dipa ataupun dari mana saja. Dengarkan seluruhnya sebagai data-data utama sebelum bertanya. Sebelum menganalisa apapun, sebelum membuat kesimpulan apapun. Jangan dipotong-potong. Itu kebodohan. Ya. Kalau hanya untuk kepentingan sendiri berlaku semacam itu. Siapapun bisa. Menjelekkan itu gampang. Paling gampang. Orang goblok manapun bisa. Paling gampang. Tapi bisa melihat kebenaran orang lain. Itu butuh kecerdasan. Wah ini saking sedikit serunya sampai lupa pertanyaan itu tadi. Nah, masalah orang budak tadi ya. Ngecek ya. Malah menginspirasi ya. Hah? Menginspirasi ya. Menginspirasi. Kas mana ya? Ya, memang masa kita harus berdiam diri ya atas tingkah laku orang-orang picik semacam ini. Ini bisa mengadu domba. Ya. Mereka bukan ingin mencerdaskan bangsa ini, bukan ingin bangsa ini menjadi penuh pengertian, penuh dengan kecerdasan, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Karena itulah misi yang Hyang bawa. Menyatukan bangsa. Kita pecah belah hanya karena pemahaman. Dan semua pemahaman adalah produk pikiran mereka sendiri. Setiap orang punya pemahamannya sendiri-sendiri. Apalagi pemahaman tentang agama, tentang Tuhan yang diyakini. Ini paling rentan. Dan semua orang agama di tingkat yang pertama itu paling sewenang-wenang. Agama apa aja? Ketika agama itu menjadi besar, Maksudnya pada saat semakin banyak penganutnya di suatu negara atau di suatu wilayah, maka muncul sebagian kecil penganutnya yang radikal, sewenang-wenang merasa benar sendiri dan menuduh sesat pada penganut lainnya. kalau di sini umat Islam lebih banyak, kemudian memberikan toleransi pada agama yang lain. Yang agamanya mayoritasnya Buddha, maka Buddha yang memberi toleransi terhadap yang lain. Kalau bagi Hyang, toleransi itu kurang bagus. Yang bagus adalah apresiasi. Memberikan toleransi itu seolah-olah kita lebih baik dari yang kita beri toleransi. Seharusnya kita melakukan apresiasi, menghargai semuanya. Sebagaimana kita menghargai keyakinan kita sendiri. Ini kalau kita ingin menghargai keyakinan yang lainnya. Tapi kalau dalam wilayah ilmiah, dalam wilayah kajian, kita tidak berbicara tentang keyakinanmu salah, keyakinan saya. Kita tidak berbicara tentang pribadi, tapi tentang keyakinan itu sendiri sebagai pengetahuan yang bisa kita kaji. Bukan mengkaji orang per orang, tapi mengkaji aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang mungkin jauh dari kenyataan. Monggo, kalau mau, mungkin
Ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih menukik. Tapi nanti yang mungkin akan membuat podcast khusus dengan Mbak Dipa dengan dasar reaksi-reaksi yang dia ajukan, reaksi-reaksi bodoh yang dia katakan itu. Yang tuh ingin mengajak kedamaian, ingin mencerdaskan semua bangsa. Kita saling mencerdaskan satu dengan yang lain. Menjalin kesatuan demi keutuhan bangsa dan demi keutuhan negara. Gimana? Ada yang lainnya? Bu Ripa biasanya kreatif. Gimana, Bu Ripa? Ada pertanyaan? Belum. Berapa jam lagi? Loh, kalau berapa jam lagi kan bisa ditunggu ya. Mas Lensa mungkin? Belum. Kak Dampar? Coba jangan pakai itu. Nah, biar masuk TV. Ini bukan TV sembarangan. Rahayu. Bisa diuraikan yang Wildo. Kira-kira bagaimana awalnya proses terbentuknya agama? Apa benar itu Allah yang bikin agama atau memang agama itu bikinan manusia? Begitu ya? Oke. Sesungguhnya pada mulanya kita nggak butuh agama. Pada saat manusia masih berjalan normal. Pada saat manusia masih melangkah sebagaimana apa yang dia butuhkan. Dia butuh minum, dia minum, butuh makan, dia makan. Setiap orang masih katakanlah mencari yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Hari ini saya lapar, maka hari ini saya cari makanan. Hari ini saya haus, maka hari ini pula saya harus cari minum. Jadi yang dilakukan manusia pada tingkat awal itu masih normal. Mereka makan kalau lapar, mereka minum kalau haus. Berbeda sekali dengan manusia-manusia di zaman milenial ini. Orang mencari uang bukan hanya untuk makan hari ini, tapi juga untuk makan besok. Untuk makan sebulan, 2 tahun, sampai 7 turunan kalau perlu, dia sudah kumpulkan. Nah akhirnya banyak orang-orang yang menjadi serakah. Dan kebetulan orang-orang yang serakah ini punya sistem, punya cara. Akhirnya dia gampang mengeruk kekayaan alam ini. Sehingga mereka yang tidak punya kemampuan apa-apa, nggak kebagian apa-apa. Maka terjadilah yang namanya jenjang sosial yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin. Nah ketika manusia sudah berlebihan dalam kehidupannya, maka turunlah peraturan. Ketika manusia itu sudah berlebihan dalam kehidupannya, sehingga merugikan yang lain, maka turunlah peraturan. Jelas turunnya peraturan ini tidak langsung Tuhan seperti melemparkan kitab suci dari langit. Jadi Tuhan tuh hanya melihat aja semua kejadian ini. Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Kalau diantara manusia itu tidak ada yang peduli. Kalau semua manusia tidak ada yang peduli, biarkan hancur-hancur sekalian orang-orang. Tuhan baru melakukan apa-apa ketika salah satu dari sekian orang yang tergugah hatinya, tergugah kecerdasannya, dan peduli terhadap kebaikan umat manusia. Kemudian mencari jalan yang terbaik bagaimana membuat kedamaian, bagaimana mendamaikan umat manusia. Nah orang-orang yang peduli ini yang didekati oleh Tuhan. Orang yang peduli pada kehidupan yang lain, yang peduli pada kedamaian, yang peduli, ini yang kemudian didekati Tuhan. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari kenyataan yang sebenarnya. Untuk mengetahui lebih baik sebetulnya apa yang sekarang terjadi. Dan sebetulnya bagaimana kenyataan yang sebenarnya dalam hidup ini. Agar kejadian ini tidak jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Maka agar kita tidak lagi tersesat dalam kejadian, maka kita harus mencari kenyataan yang sebenarnya. Itu akar. Nah ketika kita masuk ke wilayah kenyataan, nah wilayah kenyataan ini bisa disebut sebagai wilayah langit. Di alam kenyataan, semua yang terbentang itu adalah pengetahuan buat kita.
Semua yang terbentang ini adalah pengetahuan. Dan semua pengetahuan yang terbentang ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang muncul tanpa kata-kata. Ya, coba lihat sekarang sampean bisa melihat ini sebagai pengetahuan. Dan mereka muncul apa adanya tanpa kata-kata. Ya, tanpa kata-kata kan? Itu yang disebut dengan bahasa langit. Dan kenyataan dia tampil apa adanya tanpa kata-kata. Sama seperti di sini, apa yang sampean lihat di sini? Yang sampean lihat di sini berkata-kata? Tidak, yang berkata cuma Hyang Wildo aja. Yang lain nggak mau ngomong. Apalagi tembok-tembok ini. Jadi mereka ini, apa sampean lihat mereka berkata? Tidak kan? Lihat ada sendok, ada garpu, ini semua diam. Sampean melihat kenyataan apa adanya. Ini gambaran tentang kenyataan. Ini hanya gambaran metafor ya. Karena yang sampean lihat ini bukan kenyataan. Tapi ini sebagai metafor saja. Bahwa berita langit itu seperti sampean melihat kenyataan. Tanpa kata-kata. Nah, manakala yang minta cerita. Coba sekarang ceritakan. Apa yang sampean lihat di sini. Nah, ketika sampean ingin bercerita. Sampean membutuhkan bahasa. Bahasa yang dipahami oleh manusia. Nah, ketika sampean berusaha membahasakan pengalaman sampean, berusaha mengungkapkan lewat kata-kata, berarti bahasa langit itu telah dikebumikan menjadi bahasa manusia yang dipahami oleh manusia. Apakah ini karangan manusia? Apa ini bisa disebut karangan manusia? Bukan. Kalau yang mengatakan api itu panas, ungkapan api itu panas berdasarkan pada kenyataan memang api itu panas. Jadi perkataan api itu panas bukan karangan Hyang Wildo. Bukan jarene Hyang Wildo. Memang dalam kenyataannya api itu memang panas. Nah, kalau sampai ingin mengetahui kenyataan api, yo cekelen dewe. Kalau hanya mendengar dari Hyang Wildo, berarti sampean hanya mendengarkan dogma saja. Selamanya sampean hanya mendengarkan dogma kalau sampean belum pernah menyentuh apinya. Nah, kalau sampean bisa menyentuh apinya, itulah yang disebut dengan wilayah spiritualitas. Kalau sampean baru mendengar pernyataan-pernyataan yang mengatakan api itu panas, itu kan baru pernyataan yang sampean terima lewat telinga. Dari orang-orang yang baru saja melihat kenyataan dan mengungkapkannya ke dalam bahasa. Kitab suci seperti itu. Sebelumnya adalah merupakan informasi tanpa kata. Jadi yang diterima oleh para nabi, para rasul, itu merupakan informasi-informasi tanpa kata. Tanpa bahasa. Tapi manakala ingin ditransformasikan kepada manusia, maka kita terpaksa mengalihkannya ke dalam bahasa. Kalau kebetulan orang yang mengalihkannya adalah orang Arab, maka dia gunakan bahasa Arab. Kalau yang punya kemampuan mendapatkan kenyataan ini orang Jawa, otomatis yang kita gunakan bahasa Jawa. Jadi bahasa yang digunakan bukanlah bahasa Tuhan. Bukanlah bahasa langit. Karena dalam langit gak ada bahasa. Justru kita butuh bahasa ketika kenyataan itu kita ungkapkan ke dalam, kita persembahkan untuk manusia di bumi. Kita gunakan bahasa manusia yang terbatas. Bahasa manusia yang dualitas. Jadi kedatangan agama itu seperti itu. Dan agama ini didapatkan oleh para spiritual. Orang-orang spiritual. Sehingga dia mampu melihat kenyataan sebagaimana apa adanya. Ini sebagai pengalaman yang nyata bagi dia. Yang harus dia sharing kepada orang-orang lain. Agar orang-orang lain juga punya pengetahuan yang sama. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Agar setiap orang mampu melihat kenyataan itu sebagai patokan utama. Semua agama itu bersumber dari kenyataan yang sama. Maka jika terjadi perselisihan antara agama yang satu dengan agama yang lain karena adanya perbedaan bahasa, simbol atau adanya perbedaan ruang dan waktu, maka jalan tengahnya adalah harus kita kembalikan kembali kepada kenyataan yang sebenarnya yang menjadi sumber dan menjadi pijakan dasarnya. Jadi, pada hakikatnya, agama yang merupakan bagian tertentu dari spiritualitas yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya, yang harus dibagikan kepada umat manusia yang berbeda-beda,
jenjang kecerdasan dan masa kehidupannya yang terbagi menjadi 4 jenjang masa kehidupan. Nah, yang jadi masalah manusia ini ada 4 macam. Sehingga pengetahuan yang sangat absolut ini nggak bisa dengan data-data yang masih mentah tadi kita berikan secara semena-mena pada semua manusia. Karena ternyata manusia itu terbagi dalam 4 kelas. Ada kelas anak-anak, kelas remaja, kelas dewasa, dan kelas tua. Otomatis pengetahuan yang ingin kita sampaikan kepada mereka jelas ada batas-batasnya. Ada cara-caranya sendiri-sendiri secara metodologis. Seorang profesor yang yang ilmunya luar biasa, coba dia bisa nggak dia mentransfer ilmunya kepada anak-anak TK? Bisa nggak? Nggak bisa. Harusnya menyadari yang semacam ini. Agama ini diturunkan untuk orang-orang pertama. Seperti anak-anak yang belum tahu apa-apa. Yang belum punya pengalaman apa-apa. Sehingga pengetahuan yang dia dapatkan hanya melulu data-data konsepsional. Hanya melulu kata-kata. Tuhan yang dia kenal pun baru nama, baru kata-kata. Surga dan neraka yang dia yakini juga baru kata-kata. Apapun yang dia baca dari kitab sucinya baru kata-kata. Tapi di sini yang tidak mempermasalahkan kitab sucinya. Karena kitab suci adalah merupakan hasil dari proses pengalih bahasaan dari kenyataan ke dalam bahasa kata-kata. Kebenarannya jelas terjamin karena dia bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi semua kitab suci bagi yang tidak punya masalah. Karena semua kitab suci bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Yang jadi permasalahan adalah keyakinan para penganutnya. Karena apa yang mereka yakini bukanlah pengetahuan yang dia dapatkan dari kitab sucinya. Keyakinan mereka merupakan produk dari proses cara berpikirnya. Buktinya apa? Ketika anak kecil membaca tidak sama dengan ketika orang dewasa membaca. Maka hasil dari apa yang mereka baca bukan kitab sucinya tapi keterbatasan pikirannya. Jadi harus dibedakan di sini antara ajaran murni dengan pemahaman para penganutnya. Nah, manusia itu banyak dibatasi oleh bahasanya, oleh pikirannya. Banyak pembatas-pembatas. Nah, pembatas-pembatas inilah yang membuat kita terpecah belah dan mudah diadu domba. Apalagi kalau sudah bercampur baur dengan permasalahan politik dan orang-orang politik praktis. Kita akan semakin mudah dijadikan jangkrik-jangkrik yang gampang diadu domba. Pembicaraan semacam ini pembicaraan orang dewasa tak akan mampu mendengar. Apalagi orang-orang yang channel-channel yang murahan itu nggak punya karya, nggak punya, bisanya cuma ngoceh, mencela dan yang lain, tapi dia nggak punya kemampuan apa-apa. Hanya untuk mencari subscriber yang sebanyak-banyaknya. Tapi tanpa disadari telah banyak merusak dan membodohkan orang lain. Ini yang disebut dengan pembodohan kolektif. Proses pembodohan kolektif. Kadang-kadang maling teriak maling. Dia kadang-kadang orang seringkali menganggap orang lain menyesatkan. Padahal tanpa disadari dia sudah menyesatkan orang lainnya. Nah, orang bodoh kadang-kadang tidak tahu kebodohannya sendiri. Makanya berbahaya menghadapi orang-orang bodoh. Karena kebodohannya dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Harusnya orang bodoh itu sadar, tahu diri. Tapi banyak orang-orang bodoh yang merasa berkuasa, merasa bisa. Dan celakanya negeri ini masih banyak orang yang bodoh. Sehingga konten-konten bodoh, channel-channel bodoh banyak apanya? Banyak para penganutnya, banyak pengikutnya, banyak subscribernya. Padahal channel-channel semacam ini sama sekali tidak mencerdaskan. Channel-channel semacam ini hanya bisa mengadu domba satu dengan yang lainnya.
saling menjelekan satu dengan yang lainnya. Sedangkan Hyang mengajak orang-orang untuk bisa membedakan mana ajaran murni agama dan mana pemahaman para penganutnya. Yang menjadi persoalan buat Hyang bukan ajaran murni, tapi pemahaman para penganutnya. Yang kadang-kadang mereka merasa seolah-olah sudah memahami ajaran murninya. Belum. Mereka belum mengikuti ajaran. Mereka baru mengikuti pemahamannya sendiri-sendiri. Ini yang membuat umat beragama berpecah belah satu dengan yang lainnya dikarenakan pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Biasanya munculnya pemahaman-pemahaman ini setelah terjadi para nabi, para Buddha, para avatar itu setelah meninggal dunia, setelah tiada, barulah muncul murid-muridnya, sahabat-sahabatnya yang berusaha mengembangkan dengan caranya sendiri-sendiri yang melahirkan sekte-sekte. Seperti misalnya dalam Islam sendiri. Sesudah Nabi Muhammad tiada, maka Islam pecah menjadi dua sekte, yaitu sekte yang membela Abu Bakar yang disebut Ahli Sunnah wal Jamaah dan sekte yang membela Syiah atau membela Ali. Munculnya sekte ini karena berkaitan dengan kepentingan politik yang sama sekali jauh dari ajaran murni Rasulullah. Dan umat Islam tidak tahu membedakan mana ajaran murni Rasulullah dan mana ajaran yang muncul akibat perpecahan ini. Kita ini pengikut Muhammad atau pengikut para sahabat? Kalau kita memang pengikut Muhammad, maka kembalilah kepada ajaran murninya.